Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas perbankan syariah 6F dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Bank yang diampu oleh Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari SEME. Kami akan menyampaikan materi mengenai fungsi intermediasi bank yang beranggotakan saya sendiri Amelina Vita Gerina, yang kedua Muhammad Fahmi Azizul Farhan, dan ketiga Enggar Dwi Rahayuningsi. Isi dari materi pembahasan fungsi intermediasi bank. Yang pertama, konsep fungsi intermediasi bank syariah. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi bank syariah. Yang ketiga, faktor-faktor penentu dalam fungsi intermediasi bank. Yang keempat, perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang kelima, fungsi utama dari lembaga keuangan dalam perbankan syariah. Saya Amelina Vita Gerina, NIM 12401183250, akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu konsep fungsi intermediasi bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat 13, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan intermediasi. Sebagai lembaga intermediasi, bank sebagai unit usaha yang dioperasikan dan dikelola untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, yang mana bank tersebut memberikan kontribusi kepada lembaga organisasi dalam proses produksi sebagai suatu produk jasa keuangan. Fungsi intermediasi suatu bank dapat diukur melalui loan to deposit ratio. Telah kita ketahui bahwa bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, dan penyaluran dana pun kepada masyarakat juga tidak menggunakan dengan istilah kredit, sehingga fungsi kredit dalam bank syariah diganti dengan pembiayaan atau financing. Sehingga dalam pengukur kinerja intermediasi, bank syariah menggunakan financing to deposit ratio. Ukuran fungsi intermediasi perbankan dalam penilaian kesehatan perbankan dari bank sentral tidak diatur dengan tegas. Yang diatur secara tegas adalah ketentuan batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan atau legal lending limit. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi intermediasi bank syariah. Yang pertama yaitu SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Faktor yang diperkirakan mendukung peningkatan SBIS adalah perbankan syariah yang membutuhkan alokasi pada kelebihan likuiditas yang dialami, sementara pada saat yang sama terjadi peningkatan faktor risiko pembiayaan yang menyebabkan bank syariah tersebut tidak menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. Yang kedua yaitu inflasi. Menurut Sukirno, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran harga barang yang ada di pasar. Dalam kebijakan moneter di Indonesia, kenaikan tingkat inflasi akan direspon oleh otoritas moneter dengan mengeluarkan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif seperti menaikkan tingkat suku bunga SBI. Yang ketiga yaitu outstanding suku negara oleh bank. Penerbitan suku negara biasanya ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara secara umum atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu. Saya Muhammad Fahmi Azizul Farhan, NIM 12401183239. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Amelina Vita Gerina tentang faktor-faktor penentu dalam fungsi intermediasi. Yang pertama, posisi modal. Besarnya modal dalam kaitannya dengan deposit mempengaruhi risiko yang dapat dipikul oleh sebuah bank. Yang kedua, risiko dan laba. Bank yang memiliki kebutuhan laba yang lebih besar dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan lebih agresif dibandingkan dengan bank yang tidak menganggap laba sangat penting. Kebijakan yang agresif mungkin mengharuskan pemberian pembiayaan yang lebih besar pada produk murabahah yang biasanya memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja berupa produk musyarakah ataupun mudharabah. Yang ketiga, stabilitas deposit. Naik turunnya dan jenis deposit harus dipertimbangkan oleh sebuah bank dalam meneruskan kebijakan pinjamannya
setelah menetapkan cadangan yang cukup untuk cadangan primer dan sekunder bank. Selanjutnya dapat memberikan pembiayaan. Selanjutnya yang keempat, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian mengandung risiko pembiayaan permasalahan yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang stabil. Kondisi para modal yang stabil dan dinamis juga merupakan alternatif bagi investasi maupun penerima pembiayaan. Yang kelima, kebijakan moneter dan fiskal. Jika kebijakan moneter dan fiskal bersifat ekspansi dan cadangan tambahan diberikan pada sistem perbankan komersial, kemampuan bank untuk memberikan pinjaman akan meningkat. Dalam keadaan seperti ini, bank dapat membuat kebijakan pinjaman yang lebih longgar daripada kalau keadaan sebaliknya. Yang keenam, profesionalitas sumber daya manusia bank. Pejabat bank yang memiliki kemampuan dan berpengalaman yang banyak di bidang pembiayaan akan memberikan keputusan yang cepat dan tepat dalam pemberian pembiayaan. Yang ketujuh, kebutuhan akan pembiayaan di daerah setempat. Bank secara moral terlibat untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman yang sehat dan logis secara ekonomis. Selanjutnya, saya Enggar Dwi Rahayu-Ningsih, NIM 12401183216. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Fahmi Azizul Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya yang terutama berbentuk aset keuangan dibandingkan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, lalu kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah dan menanamkan dalam surat berharga. Selanjutnya, perbankan dalam hal ini termasuk ke dalam kelompok lembaga keuangan depositori, karena menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito, seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka yang diterima dari penabung dari unit surplus. Perbankan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan. Dana yang terakumulasi tersebut disalurkan perbankan kepada sektor real dan masyarakat dalam bentuk investasi, modal kerja, dan pembiayaan lainnya. Maka fungsi intermediasi perbankan memiliki efek strategis bagi perekonomian, yaitu berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang mengalokasikan dana secara efektif dan efisien ke sumber-sumber yang produktif. Fungsi utama lembaga keuangan dalam perbankan. Yang pertama, memobilisasikan tabungan. Yang kedua, mengalokasikan pendanaan ke tempat yang produktif. Yang ketiga, memfasilitasi perdagangan barang dan jasa. Keempat, memfasilitasi perdagangan atau trading. Perlindungan terhadap nilai mata uang, diversifikasi dan mengumpulkan resiko. Dan yang terakhir, mengawasi penggunaan dana yang disalurkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.